Tidak termasuk orang tobat yang gembira dengan dosanya. Alhamdulillah, saya ini sudah pernah mengalami maksiat yang banyak. Sudah maling, sudah korupsi, sekarang tinggal tobat. Orang yang bergembira atas dosa, dia tidak termasuk rukun tobat karena harus penyesalan. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah, penguasa langit dan bumi, yang menguasai pertemuan kita. Dialah Allah yang maha melihat apapun yang kita lakukan, maha mendengar apapun yang kita ucapkan, maha tahu segala isi hati, dan dialah Allah yang membalas segala perbuatan dengan sempurna, keburukan maupun kebaikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, Allah memberikan contoh doa-doa, di antaranya doa para nabi di Al-Quran. Nabi Adam dalam surat Al-A'raf ayat 23 memberikan contoh. Beliau diilhamkan oleh Allah doa tobat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada 5 hal yang penting di dalam unsur tobatnya Nabi Adam ini. Setiap manusia pasti punya salah. Sebaik-baik orang bersalah adalah yang bertobat. Tidak ada manusia yang tidak punya kesalahan kecuali Rasul, Nabi. Selebihnya punya salah. Satu, kuncinya adalah Rabbana. Kunci tobat adalah pengakuan Rabbana, wahai Tuhan kami. Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang mengurus. Rabb itu adalah Allah yang mencipta, memelihara, mengurus segala-galanya. Jadi harus ada tauhidnya dulu kalau mau tobat. Pengakuan kepada Allah, seperti doa tobat Nabi Yunus, la ilaha illa anta, itu tauhid dulu. Jadi harus mengakui dulu, Rabbana, wahai Tuhan kami. Tiada Tuhan selain Dia, Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengurus kita, yang memelihara, sehingga Allah tahu persis apapun yang kita lakukan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Allah tahu semua dosa dan maksiat yang kita lakukan, baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi, baik yang lahir maupun yang batin. Yang kedua, pengakuan. Zalamna anfusana. Ini rukun tobat, yaitu mengakui. Orang tidak bisa termasuk tobat kalau dia tidak jujur mengakui dosanya. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami ngaku kami sudah menzolimi diri kami sendiri. Tidak termasuk orang tobat yang gembira dengan dosanya. Alhamdulillah, saya ini sudah pernah mengalami maksiat yang banyak. Sudah maling, sudah korupsi, sekarang tinggal tobat. Orang yang bergembira atas dosa, dia tidak termasuk rukun tobat karena harus penyesalan. Mengakui zolamna anfusana, sudah zolim kepada diri kami sendiri. Ya Allah, kami ngaku kami sudah berbuat maksiat. Ada rasa sesal, ada pengakuan, ada penyesalan. Orang yang tidak ngaku dan tidak nyesal tidak bisa termasuk tobat. 3. Wa illam taghfir lana,
sekira engkau tidak mengampuni kami, ini adalah permohonan ampun yang sangat sopan. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, jadi minta ampunan kepada Allah. Wa illam tagfir lana, yang keempat, wa tarhamna, sekiranya engkau tidak melimpahkan kasih sayang kepada kami. Jadi minta ampunan dan minta rahmat. Jadi ini orang yang tobat itu minta ampunan Allah dan minta kasih sayang Allah. Wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Niscaya kami jadi orang yang rugi, orang yang tidak ada arti, orang yang terlunta-lunta, orang yang benar-benar tidak ada manfaat, manusia yang celaka lah. Jadi kalau kita tidak dapat ampunan Allah, tidak dapat rahmat Allah, kita pasti rugi. Kalau tidak dapat uang, tidak rugi, hanya nunggu waktu saja. Tapi tidak dapat ampunan Allah, pasti rugi. Tidak dapat rahmat Allah, pasti rugi. Karena kita tidak bisa selamat dengan amal-amal kita, kita selamat dengan rahmat Allah. Wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi kawan-kawan sekalian, seperti yang pernah diungkap, hidup ini hanya 4 kejadian, tidak lebih. 1, kita akan berbuat baik, tapi tidak semua kebaikan membuat kita bahagia dan mulia kecuali dengan kunci ikhlas. Jadi sibuk berbuat baik tapi tidak sibuk memelihara niat, keikhlasan. Ikhlas itu ada di 3 tempat, di awal, di tengah, dan di akhir. Niat di awal bisa ikhlas, di tengah bisa belok, di tengah bisa ikhlas, di ujungnya bisa belok. Maka ikhlas itu harus dijaga dari awal sampai akhir. Tidak ada kebaikan tanpa keikhlasan. Tidak cukup berbuat baik, tapi harus ikhlas dalam berbuat baik. 2, hidup ini pasti berbuat kesalahan, tapi orang yang salah, sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang segera taubat. Nah, yang barusan itu diantara tobat yang dicontohkan oleh Nabi Adam. Yang ketiga, hidup ini akan selalu ya dikaruniai nikmat oleh Allah. Selalu, setiap saat. Tapi tidak setiap nikmat jadi kebaikan kecuali dengan kunci yang ketiga, yaitu syukur. Orang yang tidak tahu syukur tidak akan menikmati hidup ini. Sakit gigi sabar atau syukur? Kan? Untuk yang sakitnya sabar, untuk yang tidak sakitnya syukur. Jadi banyak sabarnya, banyak syukurnya. Gigi yang sakit lebih banyak yang mana? Yang sakitnya, yang tidak sakitnya. Jadi kalau sakit gigi 1 sabar atau syukur banyaknya? Untuk yang sakitnya sabar, yang tidak sakitnya syukur. Harusnya banyak sabarnya, banyak syukurnya. Hilang dompet, hilang uang, sabar atau syukur? Untung hilang hanya dompetnya saja, tidak dengan celananya. Harus syukur ya. Kalau celananya hilang bagaimana? Untung hilang hanya celananya, tidak dengan kitanya. Hanya hilang uang, bukan hilang iman, hilang amal. Banyak yang kita syukuri. Jadi pada waktu kita kena musibah juga tetap harus ada syukurnya selain sabar. Dan kunci yang keempat adalah kita pasti ditimpa bisyai, sedikit saja musibah, tapi musibah juga jadi sumber karunia kalau kita bisa. Kuncinya apa? Sabar. Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Ya, kita simak.
Ini yang keempat ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanyalah kami kembali. Mereka itulah yang akan memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi musibah itu pasti ada, tapi sedikit. Nikmat itu pasti ada, sangat banyak setiap saat. Tapi kalau musibah sedikit. Kalau nikmat setiap saat. Nikmat tidak jadi kebaikan kecuali dengan syukur. Musibah tidak jadi kebaikan kecuali dengan sabar. Kalau sabar, ulaika alaihim, di belakang musibah itu ada nikmat yang sangat besar berupa ampunan Allah, rahmat Allah dan petunjuk. Jelas? Jadi kalau nanti sedang ditimpa kepahitan, harus tahu ini pahit sedikit. Dan ini pahit ada kuncinya. Kalau kuncinya kita pegang yaitu sabar, wabasyiris sabirin. Maka kalau kita bisa sabar, di belakang musibah itu ada nikmat yang sangat besar. Ampunan Allah, curahan rahmat Allah, dan petunjuk bagaimana menyikapi hidup ini. Maka kuncinya harus sabar. Apa itu sabar? Sabar itu menahan diri. Sabar itu mengendalikan diri agar apa yang kita lakukan tetap di jalan Allah, itu sabar. Sabar itu ada 3. Sabar ketika taat kepada Allah, harus sabar. Sabar ketika ketika menjauhi maksiat, harus sabar, karena menghadapi maksiat tanpa sabar akan jatuh. Dan sabar menghadapi musibah. Ini yang akhwat syal hijau muda hafal semuanya ya, tidak dicatat? Catat tidak? Yang tidak mencatat berarti daya ingatnya kuat ya. Selalu berbaik sangka. Santri ini kuat sekali ingatannya sampai khusyuk begini. Coba dibangunkan ya. Yang ini luar biasa posisinya. Ya sudah nggak apa-apa. Kenapa tidur pada waktu pagi? Karena tahajudnya semalam suntuk. Selalu husnuzon. Baik, tamu dari Al-Hashimi Thailand, Group for Development and Society and Education of mana? Thailand? Anybody from Thailand? Ibu dari Thailand? Kok seperti dari Cibakokak ya? Majelis Taklim Padang Panjang. Mana? Bu, ibu dari mana? Padang Panjang. Majelis Taklim Al Muhajirin.
Ibu teh nggak usah lihat kiri kanan, ibu kan bawa tangannya masing-masing ya. Coba Majelis Taklim Al-Muhajirin Lampung mana? Alhamdulillah, terima kasih. Majelis Taklim Padang Panjang, kurang panjang. Ya, thank you. Ini masih belum pulang. Yang ini Malaysia. Kapan pulangnya? Apa? Tengah hari? Ini hari ini? Ya, baik. Selamat jalan ya, terima kasih. Senangkah di Indonesia? Alhamdulillah. Termasuk grup Malaysia lainnya apa tuh? Kembara masih ada? Alhamdulillah, terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, hidup ini tidak akan lebih dari 4 kejadian. Satu apa? Kita akan berbuat baik karena kita orang beriman, bukan setan. Tapi tidak semua kebaikan membuat kita bahagia dan mulia serta selamat, kecuali dengan kunci apa? Ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu putus harapan dari selain Allah. Itu ikhlas. Jadi sepanjang kita masih berharap dari selain Allah dari amal kita, cenderung tidak ikhlas. Ingin dipuji, ingin dilihat, ingin dihargai, ingin dikagumi, ingin dicintai, ingin dibalas budi, yang menjadi tujuan amal kita, maka amal kita tidak ikhlas. Sudah cut, harus putus harapan dari makhluk. Mengapa? Karena makhluk tidak bisa membawa manfaat tanpa izin Allah. Tidak bisa juga menimpakan mudarat tanpa izin Allah. Semua makhluk la haula wala quwata illa billah. Yang kedua apa? Kita pasti berbuat salah, tapi sebaik-baik orang bersalah adalah orang yang tobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Surat apa tuh? Surat Al-Baqarah ayat 122. Sesungguhnya 222. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang tobat. Dia ahli taat tapi sombong. Dia bikin kesalahan tapi tobat. Mana yang dicintai Allah? Yang taat atau yang bikin salah? Kalau dia taat jadi sombong, ada dalilnya. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, yang di hatinya ada sombong walau sebesar zarah. Dia sholat, dia taat, dia tahajud, tapi jadi sombong. Dia jadi gagal. Karena apalah artinya ibadah yang bisa membuat kesombongan? Harusnya makin kuat ibadah, makin tawadu. Dia tergelincir berbuat dosa, lalu tobat nasuha, dia bisa dicintai Allah nih. Jadi jangan menganggap remeh orang yang berbuat dosa lalu tobat, karena dia bisa derajatnya lebih tinggi daripada yang tadi berbuat taat tapi tidak tobat. Siapa yang tidak tobat? Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Al-Hujurat ayat 11. Tuh, barang siapa yang tidak tobat, merekalah manusia yang zalim. Ini tamu dari mana, Pak? Dari Thailand. Tadi sudah bisa paham bahasa Melayu kah? Alhamdulillah. Tadi di mana? Di kontrakan. Oh iya, alhamdulillah. Hanya tinggal 2 menit lagi ya. Terima kasih.